Jadi di hotel itu di tirainya itu tuh kalau misalkan kita bisa ngelihat itu tuh modelnya kayak apa ya? Kayak tuyul, tapi mukanya serem, giginya ini gitu. Itu dia bergelantungan dalam jumlah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Yeay, selamat pagi, siang, sore, malam, teman Kliwon yang lagi nonton. Yang lagi nonton dimanapun Anda berada. Betul. Nah, itu dia. Jadi sesuai permintaan teman-teman, kadang-kadang kita berdua, kadang-kadang ada narsum juga. Betul. Gitu ya. Karena kan susah kalau ngikutin, baik ada narsum, wah enakan sendiri. Biar adil. Balance, biar adil. Biar adil dan makmur. Ya, makmur. Kita udah 3 minggu ya berduaan terus. Dan di malam hari ini akhirnya kita kedatangan tamu lagi. Yes. Yang tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang kamera ya. Kalau ternyata beliau ini juga punya banyak pengalaman gitu ya. Dan nggak cuma dia doang, tapi istrinya juga katanya. Keluarga lah ya. Keluarganya bahkan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mas Yoga, selamat malam. Selamat malam. Waduh. Mas Bimo, manggilnya Mas Bimo aja ya? Iya, James juga nggak apa-apa. Kalau Pak Ade boleh nggak? Pak Ade Indro biasanya. Pak Ade Dani juga bisa. Iya bener. Mas Yoga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Mas Yoga salah satu pekerja kreatif juga, guys. Oh gitu iya. ya. Di industri apa sih Mas kalau boleh tahu? Di apa ya? Kayak marketplace lah. Tapi marketplace gue ngurusin kreatifnya. Oke. Iya. Dulu sempat di radio juga katanya. Sempat di radio juga, radio anak muda. Keren. Iya. Gimana sekarang radio Mas? Tadi seperti Mas Bimo bilang, Nggak usah gitu. radio Kalau gitu bagus, masih bagus. iya. Gila, Di gua nggak- Amerika. Tadi ada lanjutannya. Oh, di Di Amerika. Amerika. Pertahanan saya tidak cukup kuat tadi. Kaget saya dilempar. Serangan balik seperti itu. Susah sama orang kreatif. Sekarang juga sibuk ternak koral ya Mas ya? Apa? Ini sih lagi ngembangin warteg di Zimbabwe. Warteg franchise. Warteg franchise. Sekarang franchise warteg. Nah, Mas Yoga ini ternyata nggak selama hidupnya. Kalau tadi ngobrol-ngobrol itu punya pengalaman. Mungkin bisa dibilang nggak ada. Gitu ya Mas. Dari dulu kecil apa ada? Pernah? Hampir nggak pernah malah ya Hampir nggak sebenarnya. pernah. Karena lu tipikal orang yang cuek ya tadi ya. Iya, cuek aja gitu. Kalau boleh cerita sedikit nih. Jadi kata nyokap apa kata ini ya, kata keluarga lah gitu kan. Jadi gue itu adalah orang yang kayak susah ngelihat gitu loh, kayak nggak bakal ngelihat. Mungkin kebalikannya ya, ada orang yang sensitif yang bisa banget. ngelihat gitu. Kalau gue tuh kayak apa ya istilahnya bebal aja gitu. Gue kayaknya sama kayak Mas Yoga. Tipikal orang yang susah gitu ya. Iya, Orang-orang ngerasain, orang-orang lihat, kitanya mah lempeng aja gitu kan. Iya. Tapi jadi menarik dan banyak pengalaman yang bersinggungan dengan spiritual ternyata setelah Mas Yoga menikah. Yap. Betul ya Mas Iya. ya. Oke, tadi jarangnya itu mungkin kita mundur dulu karena ini part yang cukup menarik. Jadi kalau salah seorang berarti banyak ya. Jadi istrinya Mas Yoga ini cukup sensitif lah untuk merasakan betul. gitu aja lah ya. Tapi itu nanti dulu karena tadi menarik. Aku mau coba nanya Mas, jarang itu berarti dulu tuh pernah ada 1-2 gitu, dari zaman kecil kayak atau dari keluarga besar Atau masa sekolah mungkin. Kalau apa ya? Kalau misalkan kayak zaman kecil tuh malah kayak udah mulai lupa ya Betul, ingatan, betul. lupa ingatan ya. Maksudnya kayak udah Nggak mulai bisa pudar lah. Iya. Paling kayak pengalaman-pengalaman pas zaman-zaman SMP. Dulu tuh gue inget banget SMP tuh kan masuk siang kan. Oh, SMP-nya masuk Mas Yoga. siang. petang berarti ini. Petang petenteng. Petantang dong. Kan ada pagi ada Salah ya.
masuk siang, pulang sore gitu kan. Jadi kalau waktu jalan ke komplek gue tuh kalau misalkan itu tuh muter lewat jalan raya. Zaman dulu tuh kayak belum ada banyak Gojek lah daerah-daerah komplek gue gitu. Nah gue tuh orang-orang kalau mau ke komplek gue harus motong lewat jadi kayak jalan tembus sepi gitu kan. Kalau udah maghrib ke atas sepi gitu. Ini daerah mana Mas, maaf? Daerah Tangerang Selatan. Oke. Tangerang Selatan. Boleh disebut nggak kisaran tahunnya itu tahun berapa sih biar kita kebayang? Boleh patokannya presiden aja nggak? Apa kabinet mungkin? Patokannya kabinet pas zaman Sukiman kalau nggak salah ya. Sukiman. Iya. Atau Jup Ave, zaman Jup Ave. Enggak, ini beneran zaman Jup Ave bukan? Udah enggak kayaknya ya. Udah enggak. Ya pokoknya zaman ini deh sebelum Backstreet Boy ngehits lah pokoknya. 80. Bukan salah. Ya pokoknya masih 90-an lah. Masih 90-an gitu kan. Nah, jadi pas gue pulang sekolah. Jadi maghrib 6:30 lah gitu kan. Jadi ibaratnya udah nggak sepi-sepi banget, tapi emang belum rame lewat jalan sepi itu gitu kan. Itu tuh gue tuh diketawain sama kuntilanak. Dan seperti umumnya orang yang bilang itu tuh kalau misalkan itu suaranya tuh kalau misalkan ngetawain kita tuh kayak ngikutin terus kemana kita lari gitu. Dan gue pada saat itu tuh emang masih ngerasa takut kan gitu. Mungkin kalau sekarang ya kayak karena udah relatif dewasa lah gitu. Jadi kayak udah beda lah. Kalau waktu itu SMP tuh gue kan takut banget ya. Dan itu suaranya tuh nempel terus gitu kan. Dan berapa bulan kemudian atau berapa minggu gue lupa gitu kan. Jadi tetangga gue tuh bilang gitu, iya emang di situ tuh jadi nggak jauh dari situ tuh ada BTS ya, tower ya. Itu tuh emang ada yang nongkrong di situ dalam tanda kutip gitu kan. Emang tempatnya di situ. Disutet, bro. Dan itu kalau bisa gue ceritain di situ tuh sampingnya, jadi jalan tembus itu rumah penduduk, sampingnya tuh kayak ini peternakan anggrek luas di gitu Tangerang kan. Selatan ada peternakan anggrek. Pada zaman itu masih ada. Sekarang udah dibeli sama developer, dibikin apartemen. Jadi pada zaman itu tuh jadi kayak punya kebun peternakan sih, perkebunan. Siapa yang bilang peternakan tadi? Anda. Saya. Anda. Kita juga bingung. Iya, salah. Sebenarnya anggrek jadi hewan ternak. Nggak ada yang benerin lagi. Nggak apa-apa, biar lucu. Saya tadi udah nanya. Oh, iya. Peternakan anggrek. Bapak jawabnya pada masa itu, bukan ke situ maksudnya. Iya. Oke, lanjut. Ya, jadi itu emang luas banget gitu kan, berapa hektar gitu kan. Yang zaman sekarang tuh udah nggak ada daerah situ gitu, dan itu yang ternyata emang agak-agak serem di situ gitu. Oke, kita coba mungkin agak fast forward. Ya. Ke tadi SMP tuh Mas. Iya. Kalau di masa kuliah ada nggak? Kampusnya di mana sih Mas? Kampusnya ini salah satu kampus di Jakarta Selatan. Kalau justru ya kalau misalkan zaman kuliah tuh gue ngerasa kayak makin bebal gitu kan. Jadi kayak nggak begitu banyak pengalaman yang gimana nih soal mistis gitu kan, karena mungkin kayak usia kuliah tuh kayak lebih cuek, lebih bandel gitu. Iya. Oke, akhirnya menikah dan ternyata perempuan yang Mas Yoga nikahin adalah perempuan yang punya gift gitu ya. Iya, betul. Bisa melihat. Dan akhirnya dari situ muncul banyak pengalaman-pengalaman supranatural yang di luar nalar. Iya, betul banget. Oke. Apakah sebatas cuman bisa melihat, Mas? Atau ada yang lain yang ternyata Mas baru recognize gitu ya? Wah, ini dalam tanda kutip, ini nggak cuman bisa merasakan dan melihat nih Mbak ini gitu. Nah, jadi waktu itu masih pacaran gitu kan. Kebetulan gue LDR ya kan. Jakarta Solo. Bukan trayek kereta, bukan ya. Bukan, gitu ya. Senja Utama Solo. Ya, jadi selain dia bisa ngerasain gitu kan, ngelihat, dia tuh bisa komunikasi juga. Dia bisa berkomunikasi, kayak nanyain si entitas ini. Misalkan dia ada di situ gitu kan, dia bisa ngobrol, nanyain tujuan lo apa kesini gitu. Dan tidak semua mau menjawab, bukan tidak bisa, tidak semua mau menjawab gitu. Ada yang mau menjawab gitu kan.
oh tujuan saya begini begitu gitu. Ada yang kayak ada yang ngenyek kalau bahasa Jawanya tuh kayak ngeledekin gitu. Ada yang marah ditanya gitu. Kayak gitu. Sebelum masuk ke fase pernikahan Mas, pas masih di masa pacaran ini, momen apa sih yang bikin lo sadar kalau wah cewek gue ternyata bisa nih kayak gini-gini gitu? Di momen apa gitu? Itu apa ya? Lumayan banyak sih gitu. Salah satunya tuh yang gue ingat yang paling gitu, lo inget aja. yang gue inget tuh dia kan di rumahnya nih tinggal di lantai 2 gitu kan. Lantai 2 itu deket jemuran. Jadi kayak misalkan bukan tidur di jemuran ya. jadi misalkan dia di kamar nih, di lorong ini ke arah luar nih ada jemuran. Jadi kayak jalur orang jalan. Nah, itu dia waktu itu zaman dia ngerjain tugas akhir lah gitu. Dia tuh sering begadang kan, dan gue nemenin gitu kan dari jarak jauh sambil teleponan gitu. Dia bilang, ini kok malam-malam jam 1 ada orang mondar-mandir gitu kan. Dan nggak masuk akalnya. Ya udah, pertama malam-malam orang mondar-mandir tuh siapa gitu kan. Karena anggota keluarganya jam segitu udah tidur jelas. Betul. Gitu kan. Terus dia tuh kayak tapak kakinya tuh kayak tapak kaki ini orang nginjek air, napak air, cipak-cipuk gitu loh istilahnya. Itu makin nggak masuk akal. Kayak kakinya gitu kan. basah gitu ya. Piak gitu. Gitu. Terus yang paling gue jujur ya, itu gue lebih sering biasa aja sih dengernya. Tapi part ini kadang gue juga lumayan merinding gitu. Jadi pernah nggak tahu entitas yang sama atau bukan gitu. Dia tuh pada suatu malam tuh ngetok-ngetok pintu. Ngetok-ngetok pintu kamar istri gue waktu itu gitu kan. Dia tuh sempet bahkan waktu teleponan tuh gue denger tok gitu. Jadi gue teleponan dan istri gue bilang, tuh dengerin nggak ada yang ngetok-ngetok gitu kan. Nah pas gitu handphonenya ditutup gitu kan. Kayak dia mungkin kayak wait and see gitu kan, apa kejadian apa lagi gitu. Yang salah satu yang lumayan serem sih bagi gue gitu kan. Itu yang ngetok-ngetok itu ngetok-ngetok lagi. Ngetok-ngetok lagi sambil ngomong pakai bahasa Jawa. Intinya ayo sini gitu. Jadi kayak ngajak keluar gitu. Buka pintu keluar gitu. Nah, istri gue waktu takut banget gitu kan. Dia juga nggak berusaha minta bantuan bapaknya yang tidur di bawah gitu kan, di lantai bawah. Dia cuman kayak nge-freeze aja gitu, takut gitu. Terus udah gitu hilang aja gitu. Sambil dia baca doa lah gitu, dia hilang gitu. Nah waktu itu seingat gue gitu kan, dia belum ada kemampuan untuk nanya gitu. Belum berani waktu itu belum. Ya, jadi kalau boleh gue tambahin gitu kan, jadi ketika sebelum nikah sampai setelah nikah itu kayaknya ya sepertinya energi atau kayak bisa dibilang kayak power lah ya, gitu kan. Itu kayaknya setelah nikah, apalagi setelah punya anak, itu kayaknya kemampuan istri gue tuh meningkat. XP-nya tuh. Iya. Iya. Habis ngelahirin, Jadi kata istri gue, mungkin dia juga baca literatur gitu kan. Jadi di orang-orang yang punya kemampuan ini ada istilahnya spiritual awakening. Iya, spiritual awakening. Dan itu untuk di perempuan itu kebuka ketika dia melahirkan. Katanya kayak gitu sih, seperti itu ya. Gue nggak tahu yang ininya tepatnya gimana karena nggak ngalamin sendiri gitu. Cuman emang dia kalau gue rasain tuh emang berbeda banget gitu ininya, kemampuannya lah gitu. Ibarat kata ban di karate atau di taekwondo nih udah makin naik tingkatannya. Berarti ada fase dan momen-momen yang bisa terlihat gradasinya, Mas. Iya. Kayak tiba-tiba Mbak, oke lah kita sebut saja Mbak siapa ya? Mbak V aja ya. Mbak V nih, loh kok tiba-tiba bisa begini gitu tuh ada. Maksudnya Mas Yoga tuh bisa ngeh gitu. Iya, Karena dulu tuh dia lebih banyak kayak ya? Kadang-kadang takut gitu kan. Mungkin kadang entah berani dicuekin, dibawa cuek aja apa gimana gitu. Tapi menurut gue kayak dia tuh kayak lebih kayak nahan aja gitu. Oh ya, dan gue baru satu lagi inget gitu kan. Dia waktu itu tuh belum bisa ngontrol saatnya bisa ngelihat atau saatnya ditutup dalam tanda kutip.
Kayak buka tutup gitu loh istilahnya gitu kan, buka tutup six sense-nya gitu. Iya. Nah, sekarang ini dia tuh udah bisa begitu, udah bisa kayak buka tutup. Ya, iya. Oke. Kita balik coba ngomongin keluarganya Mas Yoga nih. Iya. Tadi sempat disinggung juga pas off air kalau Mbak V ini juga terlibat katanya waktu rumahnya Mas Yoga, rumah ibu ya? Iya, rumah ibu tuh lagi di renovasi atau lagi dibersihin lah bisa dibilang. Nah, itu boleh di ini nggak sih Mas? Ini bersihin Iya spiritual. beneran. Oh, bersihin beneran. Bersihin. Jadi kayak biasa kan kayak di rumah orang tua kita tuh suka ada sudut-sudut yang orang-orang tuh pada naruh barang di situ berhari-hari, berbulan-bulan. Biasanya kayak orang tua dengan alasan nih, oh ini nggak ada yang bantuin beresin nih kayak gitu. Kita kena udah lama lah berantakan apa gimana. Nah jadi suatu hari tuh gue emang udah niatin gitu kan sama istri untuk beres-beres barang-barang di rumah nyokap gitu kan. Dan kebetulan memang ada barang-barang yang ditaruh juga di situ gitu kan. Jadi gue tuh punya kayak ada lemari, ada kayak chiller yang kayak di toko-toko tuh yang buat display minum. Dan itu emang udah nggak kepake, jadi kayak rusak lah gitu, kayak harus diservis gitu kan. Itu tuh suatu hari tuh kita beres-beresin barangnya, ada lemari itu juga di ini diberesin barang-barang yang nggak dibutuhin dibuang gitu kan. Nah jadi si istri gue ini ngelihat, jadi di situ, di sudut yang kotor dan lembab itu ya, seperti yang kita tahu itu kayak tempat favoritnya mereka lah gitu. Ternyata di situ ada dan istri gue nanya gitu kan, dan kita kan niat mau buang barang-barang yang ada di situ kan, dan istri gue tuh mendapat pesan bahwa si makhluk ini tuh nggak suka barang-barangnya diberesin. Nggak suka diberesin gitu kan. Terus udah gitu istri gue nanya gitu, oh ini kita mau beresin gitu kan, mau gimana pun juga ini harus kita beresin. Nah si makhluk ini bilang gitu kan, ya udah kalau misalkan lu mau beresin, gue mau deh, tapi dengan satu syarat gitu kan, dia mau dikasih lemari. Jadi lemari ini nih kayak singgasananya ya mungkin ya. Jadi kayak dia tuh maunya ya gue dikasih lemari, jadi dia ikut lemari itu cabut. Dia nempel di barang itu. Iya, itu sih kalau kata istri gue tuh kayak memang beberapa dari mereka tuh emang suka minta sesuatu gitu ketika kita berkomunikasi. Lo pergi dari sini ya. Lo jangan di sini ya. Oh ya udah deh, oke. Tapi dealnya begini gitu. Nah macam-macam ya gitu kan. Kata istri gue sih begitu. Dia minta lemari. Iya. Karena dia mungkin suka sama itemnya, atau itu tempat biasa dia mungkin, duduk atau apa gitu ya. Wah aneh-aneh ya permintaan. Tapi ini unik sih, mintanya lemari. Menurut gue agak unik aja gitu. Biasanya kan kopi hitam. Ya misalnya gitu ya. Americano berarti ya. Apa? Americano. Drakor kali ah. Kalau yang susah kan minta ring smackdown. Oh iya. Minta samsak. Wah, berat banget, mahal. Iya. Sampai pada akhirnya sekarang sudah memiliki buah hati. Dan semakin sensitif dong berarti. Iya, makin sensitif. Semakin kuat. Oke. Kalau boleh izin, tadi aku juga sempat dengar di off air gitu ya. Ada kejadian yang sebelum berpulangnya Raja Mangkunegaran Solo, tapi aku belum sempat tahu detailnya. Nah itu apa tuh Mas kejadiannya? Mimpi kah atau apa? Jadi gini, istri gue itu tuh sering mimpi. Oh mimpi? Dia tuh kayak jalur, bisa dibilang jalur ya. Jadi kayak dia tuh kalau dapet vision apa tuh lewat mimpi. Mungkin ada beberapa kasus kayak kejadian atau bencana alam itu berapa kali dia tuh mimpi, dia suka nulis di ininya, kayak di storiesnya di Instagram. Dan itu gue juga kadang juga mikir ya, kok beneran kejadian ya berapa bulan kemudian gitu.
Nah ini untuk case yang ini gitu kan, karena ini kan apa menyangkut ya kejadian besar lah ya, Iya, buat betul, suatu apa daerah kerajaan gitu betul, kan. Jadi waktu itu dia cerita gitu kan, dia tuh ketemu dalam mimpi dia tuh ketemu almarhum eyangnya dan eyang putrinya. Yang memang dua-duanya udah berpulang gitu kan, udah nggak ada gitu. Si istri gue tuh nanya, loh eyang kok hari ini rapih banget gitu, dia pakai apa ya, pakai baju yang kebaya gitu, pokoknya Baju kayak adat lah. baju adat buat Rapi. rapih gitu. Buat datang ke acara besar gitu ya. Iya, jadi si yang itu bilang, iya nih mau ada orang besar datang gitu kan, mau ada orang besar datang gitu. Nah istri gue tuh dalam mimpi itu gitu, hah, orang besar datang, maksudnya apa ya gitu. Udah tuh sekitar 3 minggu ya, 3 minggu kemudian itu dapat kabar gitu kan, itu apa ya, adipati atau raja ya, Kalau Mangkunegaran adipati. itu berpulang gitu kan. Nah dari situ baru relate istri gue, waduh, yang kan udah nggak ada, terus dia mau nyambut tokoh besar gitu kan. Oh ternyata ini apa namanya, relate ceritanya tuh ini gitu. Nah dari situ gue, wah serem juga ya kalau misalkan apa namanya dapat kayak apa ya, message ya, dapat message kayak gini gitu. Oke. Iya, dapat message dan pastinya mungkin dapat ya, mohon izin gitu ya Mas ya. Iya. Berarti Mbak Feni sering dapat banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang mungkin sedang lagi tidak enak secara spiritual gitu. Betul. Dan pasti nanya ke Mbak Fe gitu, nih kenapa gitu biasanya. Iya, Beberapa kawan atau keluarga gitu. Jadi teman-temannya gitu kan, bahkan apa ya, jadi ke teman-teman saya juga gitu kan. Itu ada yang tahu gitu kan, dia bisa baca gitu, bisa melihat ada apa di sekitar kita gitu, dan yang ikut di kitanya gitu. Jadi banyak yang nanya gitu, biasanya sih medianya tuh ini foto sih biasanya. Lewat foto. Foto apa, kayak misalkan foto terbaru sih biasanya gitu. Jadi kalau misalkan ada temennya nanya gitu kan, atau ada keluarganya nanya, ini kenapa ya, kok misalkan ngerasa kok gue agak-agak nggak enak nih gitu kan. Nah itu dia bisa baca gitu kan. Oh ternyata ada sesuatu yang ikut, ada sesuatu yang nempel gitu kan. Dari aura juga dia bisa baca sih. Jika berkenan diceritakan Mas gitu ya, yang menurut Mas Yoga paling bikin merinding dan wah gila sih, itu ada nggak Mas? Ya ini dalam artian ketika ditanya gitu ya, saran dan lain-lain gitu, si Mbak Fe ditanya tuh, buset gitu. Pernah ada nggak? Pernah cerita nggak beliau Mbak Feni ke Mas Yoga, atau Mas Yoga pernah tahu nggak? Gila berat banget nih masalah ini orang, misalnya kayak gitu, atau gangguannya kayak atau apa? Kalau apa ya, kalau misalkan berat gitu ya, gue rada-rada lupa nih ya, yang paling berat yang mana gitu kan. Biasa sih case-nya kayak gini, jangankan orang ketempelan gitu kan, ini orang misalkan pikirannya ruwet gitu kan, banyak masalah pikiran, itu tuh bisa ketahuan gitu. Bisa dari dia foto itu. Ya jadi istri gue tuh bisa detect gitu, ini nih kayaknya dia ini deh apa, lagi banyak pikiran nih. lagi banyak pikiran deh gitu kan. Lagi banyak pikiran, apalagi kalau ada sesuatu tuh yang ikut nempel dan sampai merugikan gitu. Dan yang rada-rada serem tuh ya ini apa, istri gue tuh kayak suka bikin apa ya, ilustrasi ringannya gitu loh. Iya. Kayak gitu. Entitas apa gitu ya. Iya. Oke. Kalau misalkan Mas, pengalaman Mas Yoga, Mbak Fe dan Buah Hati nih, misalkan lagi ke suatu tempat atau kemana, benar. itu kan pasti selalu ada ya. Mbak Fe ini kan setelah kita dengar ceritanya tuh sangat bisa dibilang hypersensitif bahkan ya. Ada nggak yang paling ini epic menurut lo? Dan ini nggak sih Mas, menyambung Danu gitu, akhirnya Mas Yoga tuh hidup berdampingan dengan
keluarga gitu, Iya, pergi kemana-mana atau tempat baru atau villa atau apa gitu, jatuhnya risih atau ya udah biasa aja lah, udah tanggulangin deh gitu kan, saking bebelnya dan cueknya. Tapi kan merinding dikit pasti ada dong ketika istri gitu kan. Sebenarnya kalau dari posisi gue tuh pengennya cuek aja gitu kan, tapi cuek aja lah gitu kan. Tapi ketika si istri ngerasa nggak nyaman atau apalagi misalkan ada bawa anak kecil gitu kan, anak gue tuh jadi lebih sensitif. Oh, anak juga sensitif. jadinya. Jadi kayak nggak bisa cuek aja gitu, karena kan ya gimana pun anak kita agak-agak keganggu gitu kan. Iya. Ini salah satu yang gue inget ya, Iya. salah satu momen yang lumayan inilah, lumayan bikin nggak nyaman tuh. Ini jadi suatu hari tuh gue ceritanya dapat voucher nginep dari temen gitu kan. Oke. Nggak jauh-jauh sih, masih hotel wilayah Tangerang lah ya. Oh, Tangerang. Oke. Nah ini kayaknya kan waktu itu gue nginep tuh zaman pandemi gitu kan. Oke. Mungkin banyak kamar-kamar yang kosong lama gitu kan. Waktu itu anak gue tuh baru setahun lah gitu kan. Jadi pas masuk buka kamar gitu kan, anak gue tuh langsung rasa nggak nyaman gitu loh. Jadi kayak langsung dia biasa terus langsung nempel sama ibunya gitu kan, langsung kayak udah ketahuan dia tuh kayak takut akan sesuatu gitu kan. Pas baru buka pintu itu, pas masuk gitu kan, anak gue tuh nggak nyaman gitu, langsung ketakutan, langsung minta gendong langsung ibunya. Posisinya udah digendong gitu kan, tapi kayak makin ngencengin gitu kan. Terus istri gue tuh kayak mungkin istilahnya dibuka sama dia gitu kan. Jadi di hotel itu di tirainya itu tuh kalau misalkan kita bisa ngelihat itu tuh modelnya kayak apa ya, kayak tuyul, tapi mukanya serem, giginya ini gitu. Itu dia bergelantungan dalam jumlah banyak. Pada di hordeng gitu. Jadi kayak kelelawar, tapi dia berjejer. Tapi bentuknya begitu, bentuknya serem gitu kan. Nah, udah karena kita udah terlanjur datang, nyampainya juga emang waktu itu check ini malam gitu kan. Ya gimana ya, mau balik lagi juga kemalaman gitu. Udah deh gitu kan. Anakku tuh nggak bisa tidur gitu kan, baru tidur tuh jam 3 apa setengah 3 tuh baru bisa tidur gitu. Jadi istri gue juga udah ini ya, karena terlalu banyak kayak gitu tuh. Kayaknya waktu itu seingat gue ya, kayak nggak diajak ngobrol untuk ngusir apa gimana, kayaknya terlalu banyak gitu. Tapi si makhluk ini tuh sadar nggak sih Mbak V ini bisa ngelihat mereka? Oh, sadar. Jadi kalau kontak misalkan berarti. istri gue tuh cerita gitu kan, kalau misalkan ngelihat yang kayak gitu itu tuh kayak tahu sama tahu gitu. Nah, tahu sama tahu. Jadi gue tahu, lo tahu gue gitu. Gitu. Sama kayak kejadian yang terakhir gitu kan, tadi sempat kita ngebahas juga gitu. Jadi baru beberapa hari yang lalu tuh yang kita tuh kita nyoba, udah lama nggak pernah naik komuter lain kan. Kita tuh dari daerah Gading Serpong ke stasiun Cisauk. Nah itu kita ngelewatin kayak bukan flyover kayak jalan skyway panjang gitu kan. Nah itu di bawahnya kan kebun pisang tuh. Kebun pisang tapi jarang pohon-pohonnya gitu. Jadi kayak lebih banyak tanah kosong aja gitu kan. Nah itu istri gue tuh ngeliat gitu kan. Oh, kok ada yang ini ya, putih-putih ya di tengah-tengah itu. Itu ternyata pocong. Dan gue nanya gitu kan, karena gue nggak bisa ngeliat gitu, gue nanya, itu dia posisinya lagi ngapain gitu. Ya dia pertama sih santai gitu kan. Terus pas kita lewat rame-rame di situ, dia tuh ngeliat kayak tahu sama tahu gitu. Nengok gitu. Wah, ada yang bisa ngeliat gua nih gitu. Iya, jadi mereka di notice, mereka juga notice kita juga gitu. Oh, itu biasanya begitu ya. Iya, Oke, mungkin wah, seru dari angle Mbak V-nya nih. Iya. Oke, mungkin terakhir deh, Mas. Dari
mungkin belasan tahun udah bersama Mbak V dari zaman pacaran gitu ya, atau lebih bahkan. Yang paling bikin Mas jadi apa ya bahasanya lebih sayang gitu, dia jadi lebih melindungi, ada nggak? Kalau dibilang lebih serem, udah biasa lebih serem, tapi let's say gangguan atau momen yang sifatnya kritikal itu. Justru pas zaman ini ya, zaman sebelum nikah. Jadi kayak kita tuh kayak tinggal 6 bulan lagi nikah, tapi emang masih posisinya masih jauhan gitu kan. Nah dia tuh tinggal di kosan, tinggal di kos-kosan gitu kan, karena dia kerja di luar kota tempat dia tinggal gitu kan. Dia ngekos gitu. Waktu itu kan istri gue tuh calon istri ya waktu itu ya, karena kita bentar lagi mau nikah gitu kan. Dia tuh kayak di kos-kosannya itu tuh seperti biasa kan sering teleponan ya kan tiap malam gitu kan. Nah itu kita selesai teleponan jam 12 malam, dia tuh naruh HP gitu kan. Dia tuh kayak berkegiatan, gue lupa ya apa cuci piring apa ngapain gitu kan. Terus dia bilang gitu kan, pakai handphone satu lagi. Sayang, handphone aku kok hilang ya? Hilang. Jadi handphone yang buat teleponan. Jadi dia tuh punya 2 telepon. Yang satu buat GSM yang cuma buat teleponan aja. Satu yang bisa WhatsApp juga gitu. Jadi 2 nomor berbeda. Iya. Nah dia bilang, ini tadi yang telepon handphone yang biasa buat telepon kok hilang, yang GSM ya. Dia cari mana gitu nggak ada gitu. Dia coba miss call kan gitu kan. Itu di luar kosan. Jadi kayak ada teras, ada bangku, ada meja, handphonenya di luar, nggak masuk akal gitu loh. Nggak ketinggalan tuh, maksudnya nggak mungkin, karena dia tuh tipikal yang kalau misalkan telepon lo di dalam kamar, udah di atas jam 7 malam, jam 8 malam dia nggak keluar kamar lagi, dia kunci, itu di luar. Orang dia ketika dia miss call, dia tuh dengar bunyi getaran, aduh, di mana ya? Di luar. Nah itu gue bikin kayak, waduh ini kayaknya dia kalau misalkan lama-lama di kosan itu gitu kan, mana bentar lagi kita mau nikah gitu, kayaknya makin udah deh kita buru-buru makin was-was gitu kan. Dipindahin. Pindahin barang, biasanya tuh remote. Iya. Dulu tuh malah pernah skripsi ya, inget kan? Oh iya, skripsi yang udah di print, pindahin kunci mobil. HP ada di kulkas. Iya, HP di kulkas. Nggak masuk, ini banget, nggak masuk akal banget ya. Aneh banget. Remote di kulkas. Korek, baterai. Oh iya, remote kurik baterai jam di dalam kulkas. Remote kurik baterai. Kasihan nih kagak ngerti. Tapi tadi gue aja langsung kebayang pas dia bilang istrinya tuh punya 2 handphone. Satu yang bisa nelfon doang, GSM. Iya. Satu lagi yang buat lain-lain gitu. Kebayang tuh generasinya. Masih pakai GSM. Enggak. GSM sama CDMA dulu kan. Iya kan? Ini Gen Z bingung nih. Iya. GSM, CDMA apaan tuh? Enggak, sebenarnya sih nggak lama-lama banget. Masih monokrom aja. Jadi kayak buat teman telepon doang. Biasanya buat ngisi pulsa tuh, handphone yang kayak gitu tuh. Handphone operator isi pulsa tuh. Nokia 3315. Bagusan. Iya kan? Wah, apartemen tuh kebagusan. Iya. Kita lah iya dong, bener dong. Kita mau ngucapin terima kasih nih buat Mas Yoga. Aduh. Ya tapi mudah-mudahan selalu dilindungi ya Mas ya. Iya, karena kan amin. yang kami sering dapat cerita gitu ya, bukan menakut-nakuti, tapi menurut saya Mbak Fe bisa lah menanggulangi. Ketika ada orang yang mungkin kita anggap kita bilangnya bisa, dan sudah mulai memberikan saran atau ngasih tahu kalau dia entah terserang sesuatu atau ditempelin sesuatu, itu kan risikonya besar banget ya. Betul, Mas ya. Maksudnya betul. ya kalau nempel aja, tapi kalau itu berbentuk dari let's say kiriman orang atau serangan orang, itu kan berarti yang sana bisa notice nih. Iya, betul. Si V nih ngebukain gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya aku bukan belum siap ya, tapi worry sih, berat gitu ya maksudnya untuk menjadi seorang Mbak V gitu, karena kan pengennya juga orang-orang sekitar atau orang-orang yang nanya itu happy aja dan akhirnya terbebas dari hal-hal seperti itu kan, kayak gitu. Ya karena
pernah ada cerita juga. Jadi si istri tuh ngeliatin satu tempat lah gitu kan, suatu tempat gitu. Nah di tempat itu ada Mbak Kunti. Si istri gue tuh nanya gitu, kamu ngapain di situ gitu, kamu kenapa nggak pindah aja? Jadi si entitas yang powerful ini dia bilang gitu, jadi kalau dari secara energi kata istri gue nih, si Mbak Kunti ini lumayan gede energinya. Dia bilang gini, kamu jangan nyuruh saya pergi dari sini ya. Kalau kamu berani nyuruh saya, nanti saya ke rumahmu nih, saya gangguin keluarga kamu. Jadi dia berani ngancem gitu. Intinya kayak gitu ya, percakapannya intinya kayak gitu. Akhirnya ya karena dia terlalu apa ya, karena istri gue juga sadar dia bukan yang energinya luar biasa gimana gitu. Dia bilang bahwa memang nggak semuanya ketika si makhluk ini tidak membahayakan di tempat itu, ya udah jangan disuruh pindah atau ngusir gitu kalau dia tidak membahayakan. Ya kayak kita misalkan ada anak tetangga main di depan, kalau dia nggak ngeberisikin, ngerusak, ya udah biarin aja. Betul. Gitu. Takutnya kalau diganggu bukan dia yang lawan, ya bapaknya yang nyamperin atau maknya. Iya. Itu ras terkuat tuh. hati-hati. Hati-hati. Kayak gitu. Iya. Oke deh. Kita ngobrol sama Mbak Fe habis ini. Kita akan coba ngobrol sama Mbak Fe ya. Betul. Setelah ini ya. Dan tayangnya akan di Spotify berarti. betul. Karena di tayangan ini Mas Yoga kesini nggak sendirian. Oh. Ada Mbak. Wah, jangan Ceritanya Bapak. nggak tahu, ceritanya nggak tahu. Oh, ceritanya nggak tahu. Tidak sendirian. Oh, gitu. Penasaran gitu kan. Penasaran ya? Jadi kita habis ini akan ngobrol bersama Mbak Fe, istri dari Mas Yoga, yang mana kita akan mengambil dari angle, kalau ini dari angle suami gitu ya, yang mendampingi Mbak Fe dari dulu sebelum menikah sampai detik ini, tingkatannya makin tebel gitu ya Mas ya. Dan di sini kita akan ngobrol langsung sama Mbak Fe. Tapi tayangnya bukan di YouTube, Di Spotify. nah, jadi teman-teman nanti tungguin aja episode di Spotify barengan Mbak Fe gitu ya. Ada lagi dari Mas Danu mungkin? Udah, aku makasih banyak Mas Yoga nih. Oke, sama-sama. PMK. Semoga gua worry-nya buah hatinya sebenarnya. Itu doang. Iya. Kalau orang tuanya ya udahlah ya, udah pada dewasa, udah Gak tahu apa-apa. gitu. Masih mending karena ada ibunya yang menjaga. Banyak yang ibu bapaknya tidak sensitif, tapi anaknya Yang malah sensitif. yang sensitif, let's say turunan dari kakeknya atau Oh, dari iya, kakeknya yang- lagi yang yang lompat lompat gitu yang ya. kayak gitu. Iya, Kayak iya, gitu iya. sih. Kalau ini kan masih ada Mbak Fe yang bisa Menangkal berkomunikasi, nih. Iya, yang iya. bisa tahu gimana gitu ya. Tapi ya sebagai suami, karena saya juga suami dan punya anak gitu ya Mas ya. Secara husband wise gitu ya. Iya. Mas Yoga nggak apa-apa. Maksudnya it's okay lah, mengalir aja kalau memang sudah kodratnya seperti Iya, ini. nggak sangat nggak apa-apa banget Cuek sih gitu deh kan. kayaknya. Salah. gua nanya. malah kayak dari teman-teman malah pada nanya lah. Malah senang ya. Iya. Asik, liatin gua dong. Malah kayak gitu. Teman-teman kantor pada ngirim foto, Mas, liatin dong. istrinya lagi sibuk nggak hari ini gitu kan? Ya Allah. Pada ngasih foto, gue berasa kayak agensi gitu, jadi pada nitip foto di foto Nah, gitu. berapa satu foto? Akhirnya malah pada nyariin istri lo ya, bukan Iya. nyariin lo lagi. Di Dufan aja cepet 3. Iya Mas. Ragunan tuh foto banyak tuh. 50 satu. Foto. Iya, foto. Mau Udah satu foto jadi. gratis. Iya. Oke. Oke deh. Mas Yoga, terima kasih banyak. Oke, Sehat makasih. selalu. Kita nanti substitute dengan Mbak Fe Oke, siap. untuk ngobrol, tapi akan tayang di Spotify. Siap. Ya. Ya. Siap. Terima kasih. Kalau begitu, saya Bimo. Saya Danu. Selamat malam. Enggak malam juga sih. Saya pamit. Dadah. Dadah.